hukum dan hak asasi manusia dilanggar. Para tahanan diharuskan menulis riwayat hidupnya. Dari riwayat itulah, petugas negara kemudian mencari kaitan sang tahanan dengan PKI. Jadi terbalik. Para tahanan tidak ditahan karena ada bukti-bukti nyata dan lengkap tentang kesalahannya. Mereka harus lebih dulu meringkuk dalam penjara tanpa mengetahui apa salahnya. Baru kemudian para petugas negara menginterogasi para tahanan untuk mencari alasan mengapa mereka ditahan. Demikianlah ratusan ribu orang ditahan dengan cara yang sama. Puluhan ribu diantaranya meringkuk dalam penjara belasan tahun. Penguasa tidak memperhatikan nasib para tahanan. Makanan dan pengobatan yang disediakan sama sekali tidak cukup untuk mempertahankan hidup para tahanan. Kiriman makanan dari keluarga para tahanan pun tidak bisa diandalkan. Keluarga para tahanan politik ini pun menjadi korban. Predikat keluarga tapol atau tahanan politik menghilangkan semua hak yang ada untuk semua anggota keluarga para tapol. Mereka kehilangan pekerjaan dan tidak mungkin memperoleh pekerjaan baru. Mereka tidak bisa memperoleh surat keterangan yang menyatakan bahwa mereka bebas G30S PKI. Mereka terpencil dalam masyarakat. Banyak keluarga yang morat-marit. Dengan sendirinya, kemampuan untuk mengirim makanan ke para tapol berkurang, bahkan hilang. Oleh karena ini jumlah tapol yang meninggal karena kekurangan makanan dan obat-obatan yang dibutuhkan, tinggi sekali. Antara tahun 1966 dan tahun 1967, di penjara Salemba, setiap hari ada seorang atau dua yang meninggal dunia karena kelaparan. Di penjara Tangerang, keadaannya lebih parah. Setiap hari ada 2 atau 3 tahanan yang meninggal dunia. Timbullah kesan bahwa penguasa militer di bawah pimpinan Jenderal Soeharto menjalankan kebijakan pembunuhan massal dengan cara tidak menyediakan makanan untuk ratusan ribu tahanan politik. Mereka melakukan sebuah penyiksaan fisik yang luar biasa kejamnya. Para tahanan yang melalui proses penyiksaan kejam ini kerap menyatakan pendapat bahwa pembunuhan massal dengan cara gas racun yang dilakukan oleh Hitler di zaman Perang Dunia Kedua merupakan penyiksaan yang jauh lebih ringan ketimbang penyiksaan yang menyebabkan orang secara perlahan meninggal karena kelaparan. Sungguh sebuah genosida yang kejam dan yang harus dikutuk dunia. Setelah Super Semar dikeluarkan, pengejaran dan penangkapan menjadi lebih ganas lagi. Demikian juga pembunuhan massal biadab menjadi lebih gencar. Akibatnya, jumlah pengiriman makanan dan obat-obatan dari keluarga semakin merosot. Keadaan ini mendorong para tahanan mengajukan usul ke pimpinan berbagai penjara untuk melakukan cocok tanam di lahan-lahan penjara sehingga bisa menambah gizi makanan yang diperoleh. Bayam, kangkung, papaya, kemudian ditanam oleh para tapol. Para tahanan juga mendorong izin penguasa penjara untuk para dokter yang menguasai ilmu akupunktur, mendidik para tahanan muda, sehingga berbagai macam pengobatan bisa dilakukan di dalam penjara, tanpa bersandar atas obat-obatan yang memang tidak disediakan penguasa. Inisiatif para tapol untuk berdikari ini membawa hasil cukup baik. Gizi makanan menjadi lebih baik, dan banyak tapol yang sakit tertolong oleh akupunktur. Dikembangkan pula berbagai kegiatan kerajinan tangan untuk mengisi waktu di penjara. Akan tetapi timbul akibat samping negatif. Banyak penguasa penjara menyalahgunakan inisiatif yang dilakukan untuk self-supporting atau berdikari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri di penjara-penjara yang tidak menyediakan cukup makanan. Para penguasa penjara lalu memaksa para tapol untuk self-supporting dan mengerjai para tapol. Hasil komersialisasi penyalahgunaan ini memperkaya diri para penguasa penjara tersebut. Ini kemudian berkembang menjadi kegiatan kerja paksa. Para tahanan yang muda dan kekar dipaksa untuk menggarap lahan-lahan di penjara untuk menghasilkan padi, singkong, dan ubi. Ini terjadi di penjara Tangerang yang memiliki lahan cukup luas. Bila mana panen surplus, melebihi kebutuhan makanan di penjara, hasilnya dijual keluar untuk memperkaya para penguasa penjara. Tindakan ini tentunya melanggar hukum internasional yang dikenal. Indonesia sebenarnya menandatangani Convention International Labour Organization, atau ILO. Jadi jelas penguasa militer melanggar konvensi yang berlaku. Para tahanan yang tidak terbukti bersalah, jadi belum divonis oleh pengadilan, tidak bisa dipekerjakan tanpa upah. Bila mana sudah ada vonis pengadilan, para tahanan bisa dipekerjakan dengan upah menurut standar yang berlaku. Dalam hal ini, para tahanan tidak pernah diadili dan tidak pernah tahu apa kesalahannya. Mereka bukan saja tidak menerima jatah makanan yang wajar, tetapi dipaksa untuk bekerja menyediakan makanan untuk dirinya sendiri. Sedangkan surplus hasil kerjanya dijual untuk memperkaya penguasa penjara. Sebuah penghisapan kejam yang melanggar hukum.
Ternyata kegiatan mengerjakan para tahanan tanpa upah ini tidak terbatas untuk kegiatan self-supporting saja. Di penjara Salemba misalnya, para tahanan diharuskan membersihkan markas besar CPM di Jalan Guntur. Para tahanan dipaksa untuk menjahit seragam para perwira Angkatan Darat. Banyak tahanan yang diharuskan mereparasi dan memperindah rumah-rumah para perwira. Banyak pula yang dipaksa bekerja tanpa upah membangun rumah-rumah para perwira. Terkadang imbalan yang diberikan adalah cuti pulang bertemu dengan keluarga setengah hari. Tidak ada upah sama sekali. Hal ini dengan sendirinya memperkecil animo penguasa militer untuk membebaskan para tahanan yang telah menguntungkan mereka. Timbullah keinginan untuk mempertahankan jumlah tahanan yang bisa dipaksa bekerja, untuk memberi penghasilan ekstra selama mungkin. Berhasilnya proyek di penjara Tangerang, mendorong penguasa militer yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, untuk melaksanakan proyek yang lebih kejam lagi, yaitu tempat pengasingan yang kita kenal sebagai proyek Pulau Buru di Maluku Selatan. Belasan ribu tahanan dari berbagai penjara di Pulau Jawa dikirim ke Pulau Buru. Pulau Buru adalah daerah minus. Tidak ada penghasilan yang bisa diandalkan untuk menampung begitu banyak tahanan. Para tahanan dipekerjakan secara paksa untuk menunjang kehidupannya sendiri. Mereka hanya memperoleh tunjangan minimum selama 8 bulan pertama, dengan jatah beras dan pakaian 2 setel, kain belacu. Setelah itu tunjangan hidup ditiadakan. Tindakan tidak berperi kemanusiaan ini bisa dibandingkan dengan tindakan penjajah Belanda ketika membuang para tahanan ke Bovendigul di Irian Jaya. Para tahanan penjajah Belanda tidak diharuskan bekerja paksa untuk menunjang kehidupan mereka. Penjajah menyediakan kebutuhan para tahanan yang diasingkan di Bovendigul. Dan sebelum para tahanan diberangkatkan, penjajah mengizinkan mereka bertemu dengan keluarganya. Penguasa militer merahasiakan upaya pembuangan para tahanan ke Pulau Buru. Pihak keluarga tidak diberitahu. Tidak ada kesempatan untuk berpamitan dan berpisah dengan keluarga. Sebuah perenggutan HAM yang kejam. Dalam hal ini, penjajah Belanda jauh lebih berperi kemanusiaan bila dibandingkan dengan tindakan penguasa militer Soeharto terhadap bangsanya sendiri. Pemberangkatan rombongan pertama ke Pulau Buru dilakukan sehari setelah kunjungan Presiden Nixon dan Kissinger ke Indonesia pada tahun 1969. Ini menimbulkan kesan bahwa Nixon dan Kissinger merestui tindakan kejam pemerintah Soeharto membuang para tahanan ke Pulau Buru sebagai upaya pembasmian komunisme di Indonesia. Banyak perwira Angkatan Darat dengan bangga menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling berhasil menghancurkan PKI, partai komunis terbesar di luar RRT dan Uni Soviet, tanpa bantuan Amerika Serikat. Ya, mereka memiliki alasan untuk bangga, karena pada kenyataannya, setelah mengeluarkan banyak uang dan tenaga, Amerika Serikat gagal membasmi komunisme di Indochina. Apa yang terjadi antara akhir tahun 1965 dan akhir tahun 1968 akan menjadi lembaran hitam dalam sejarah Indonesia. Generasi mendatang harus belajar darinya dan mencegah terulangnya kejahatan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap rakyatnya sendiri dalam skala yang luar biasa besarnya.